CGP Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Saya Obed Nego Turnip, unit kerja SMP Negeri 1 Silokahya. Saya Novayanti Saragi, unit kerja SMK Negeri Seni dan Budaya. Saya Jenny Ermawati Saragi, unit kerja SD Negeri 094111 Pangabuan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Horas Pak Obed, selamat sore Pak Obed. Horas, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Obed? Saya lihat raut wajah Bapak itu kurang semangat, saya lihat Pak. Iya, karena kegiatan proses belajar mengajar hari ini cukup melelahkan, karena saya kan guru olahraga. Iya Pak. Di mana dalam pembelajaran itu kebanyakan di lapangan panas-panasan sama mahasiswa. Tapi itu cukup menyenangkan, apalagi bagi kami yang mayoritas lah dibilang mayoritas seluruh siswa menyukai namanya olahraga. Ini tahu juga kan, bisa melihat juga dalam keseharian olahraga adalah mata pelajaran yang paling disukai dan diminati oleh anak didik. Iya ya Pak, memang saya perhatikan di setiap sekolah Pak, pelajaran olahraga itu memang sangat diminati setiap siswa. Tetapi sekarang kita mau melakukan perbincangan sedikit ya Pak ya. Begini Pak, sebelum kita melakukan kucing, ada baiknya kita berdiskusi dulu ya Pak ya. Yang kita diskusikan sekarang ini kan Bapak sebentar lagi akan melaksanakan kucing dengan kucing Anda ya. Yang pertama yang saya ingin diskusikan yaitu adalah rubrik penilaian Pak. Kemudian ini pada saat kucing kita hari ini saya akan menilai atau mengamati Bapak melaksanakan kucing yaitu menggunakan alur tirta ya Pak ya. Kemudian saya juga akan mengamati Bapak apakah alur tirta itu sudah Bapak laksanakan secara keseluruhan atau belum. Kenapa? Tirta itu Pak ada yang pertama itu adalah tujuan ya kan Pak. Kemudian saya juga akan melihat kemampuan Bapak ingin melihat mengidentifikasi. Yang kedua itu, yang ketiga itu adalah rencana aksi. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Lanjut, dalam coaching ini, dalam observasi ini, saya juga ingin memberikan beberapa memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Bapak juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing Anda nantinya. Kemudian ya Bapak juga harus bisa nantinya Bapak juga harus bisa merespon pertanyaan atau menjawab dari kucing Anda nantinya pada saat kegiatan kucing Bapak ya kan. Dan satu lagi Pak, yang perlu dalam kegiatan kucing nanti, Bapak jangan lupa menyesuaikan atau melaksanakan prinsip coaching itu Pak. Jadi prinsip coaching itu yang pertama itu Bapak juga harus melakukan kemitraan, dan yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Itu dia Pak. Jadi di kegiatan coaching itu harus nampak itu Pak ya, prinsip coaching itu. Kemudian alur tirtanya juga. Kemudian yang ketiga itu adalah kompetensi Bapak nanti untuk menggali informasi dari kucing Anda. Itu dia. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Itu dia ya, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apalah ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Itu dia.
kompetensi yang ingin saya gali Yang itu dikembangkan. itu berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kompetensi coaching itu kan ada 3 itu Pak. Ada dia itu presence, itu adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah mendengar atau mendengarkan aktif. Yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan. Jadi dari yang ketiga dari kompetensi itu yang Bapak kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah itu dia ya. Jadi apalah alasan Bapak atau dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik lagi menurut Bapak yang perlu dikembangkan dalam kegiatan observasi ini? Yuk. Pertanyaan yang tadi saya dari 3 itu yang saya kembangkan itu ada pertanyaan yang berbobot, karena di mana dalam pertanyaan yang berbobot yang akan saya lakukan terhadap kucing Ya. itu akan membuat kucing merasa terbuka dan merasa nyaman, dan bahwasanya dengan pertanyaan bobot yang akan saya berikan, kucing akan merasakan bahwasanya apa yang dia rasakan saya juga dapat menanggapi, bagaimana mencari solusinya bersama. Itulah mungkin yang ingin saya maksimal Kembangkan lebih spesifik lagi begitu ya terhadap kucing saya. Jadi ada lagi Pak pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi kepada Bapak sebelum melaksanakan coaching nantinya, yaitu indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan dari proses coaching kali ini? Yang saya inginkan, saya dapat memberikan solusi yang dibutuhkan oleh kucing dalam permasalahan dan keadaan yang ia alami, karena dari hasil ini akan membuat suatu perubahan ataupun kemajuan dalam kucing untuk permasalahan yang dia hadapi. Oh, begitu. Jadi indikatornya adalah Bapak ingin menemukan solusi ya dari permasalahan dari kucing Anda nantinya. Oke, kalau begitu Pak, silakan Bapak melakukan coaching dengan kucing Anda. Ya, untuk perbincangan kita hari ini sampai di sini dulu Pak. Jadi silakan Bapak melakukan coaching terhadap kucingnya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Obed, apa kabar? Selamat sore Ibu Jenny. Kabar hari ini sehat? Iya, ada apa Bu? Mungkin ada hal yang bisa saya bantu ataupun permasalahan apa yang Ibu alami sehingga Ibu mencari atau menemui saya. Karena jadi saya lihat ada siswa yang menanyakan saya, gimana Pak Obed? Soalnya Bu Jenny lagi mencari. Tadi ada beberapa siswa yang menemui saya. Ada apa itu Bu? Oh baik, terima kasih ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Oh, tentang apa Bu? Mungkin hal yang penting atau bagaimana ini Bu? Baik Pak, begini Pak, di kelas saya, kelas 3, ada seorang anak yang memiliki keunikan sikap dan tingkah laku saat belajar di kelas. Seperti itu Pak. Oh, jadi apa yang ingin Ibu harapkan untuk pembicaraan kita hari ini sehingga Ibu menemui saya? Begini kan Pak, tadi saya sudah katakan
bahwa ada siswa saya yang unik. Keunikannya itu Pak terlalu aktif saat di kelas. Jadi boleh dikatakan dia itu kurang fokus. Yang mana saat kita melakukan pembelajaran dia asik dengan aktivitasnya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu kan Pak, tentunya bisa mengganggu konsentrasi dari si guru dan juga teman-temannya saat proses pembelajaran. Nah, jadi saya ingin lewat perbincangan kita ini Pak Obed, saya bisa menyampaikan permasalahan saya, dan saya berharap nantinya lewat perbincangan ini saya menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan saya tadi Pak, tentang siswa saya yang terlalu aktif dan boleh dikatakan agak mengganggu untuk teman sekelasnya saat pembelajaran. Kira-kira seperti itu Pak. Oh, begitu ya Pak, yang Ibu alami di dalam kelas. Ada siswa yang kalau dibilang itu hiperaktif lah ya. Iya, seperti itulah Pak. Susah diajak tenang. Jadi kalau sudah ada siswanya temannya yang belajar digangguin. Jadi itu ada berapa siswa? Apakah beberapa orang ataupun hanya sendiri aja? Sebenarnya satu orang itu Pak. Nah jadi walaupun satu orang kan kita harus juga memperhatikan semuanya kan gitu. Walaupun dia sendiri yang misalnya mempunyai keunikan tingkah laku yang tidak bisa tenang seperti itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak, dia itu dapat mengganggu konsentrasi saat pembelajaran. Nah, jadi itulah Pak masalah yang saya hadapi. Bagaimana si anak ini keadaannya di kelas yang tidak bisa tenang, tidak bisa diam, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Saya kira seperti itu. Jadi begini Bu, kita kan berdiskusi untuk hal ini ataupun dalam perbincangan. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam perbincangan kita ini? Iya, dengan perbincangan kita ini Pak, saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, atau saya menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi cara ya, Iya. cara atau berbuat atau aksi kita agar anak tersebut dapat tenang, tertib dalam proses pengajaran yang Ibu lakukan dan tidak mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Jadi begini Bu, itu kan pengamatan Bu Jenny. Jadi si anak tersebut tenang ataupun agar dia tenang ataupun senang, seharusnya Ibu perlakukan dia seperti apa? Maksudnya kan sikap Ibu terlihat biar agar dia lebih tenang, apa yang Ibu perbuat? Iya. Itulah Pak yang masih dalam pemikiran saya, bagaimana membuatnya tenang. Cuman dalam pengamatan saya, menurut pengamatan saya selama ini, walaupun memang dia masih baru di kelas 3, ini kan baru tahun ajaran baru ya Pak ya, artinya kita baru mengenal dia dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa 1 minggu inilah, kira-kira seperti itu. Nah jadi dari pengamatan saya sebelumnya atau berdasarkan penuturan dari teman rekan kerja saya, yaitu guru kelas sebelumnya, bahwa dia memang seperti itu, dan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh guru kelas sebelumnya adalah memberikan penegasan, kira-kira semacam itu Pak, memberikan penegasan agar anak ini lebih tertib, karena itulah tadi yang maka saya sebutkan unik Pak. Keunikannya itu saat
sepertinya dia butuh perhatian. Nah, saat kita beri perhatian, dia itu malah seperti malah lebih santai dan tidak terarah sesukanya, kira-kira seperti itu Pak. Nah, jadi itu tadi berdasarkan yang diceritakan oleh guru kelas sebelumnya, anaknya bisa terarah kalau diberi ketegasan. Nah, kemudian juga dalam beberapa waktu yang singkat ini, hanya beberapa hari saat sudah di kelas saya menjadi guru kelasnya, yaitu saya lihat sepertinya bisa agak lebih senang dan suka dalam hal menggambar Pak, dalam hal menggambar. Nah, kira-kira jadi dia bisa terlihat tenang saat melakukan aktivitasnya sendiri, yaitu menggambar. Itu yang saya amati Pak mengenai si anak ini. Oh, jadi hal itu juga ya. Maksudnya kesibukan yang membuat anak didik itu tertarik seperti menggambar ya, Bu? Iya betul Pak. Oh, ada juga dalam hal ini juga ada juga keahlian atau potensi yang dimiliki si anak ya, Iya. melalui menggambar ya, ya. Melalui gambar. Jadi Bu, yang jadi pertanyaan lagi, seperti apa upaya atau rencana yang dapat Ibu lakukan untuk membantu si anak tersebut agar bersikap lebih tenang dalam proses belajar di dalam kelas? Berdasarkan pengamatan Ibu kan tentang kegiatan menggambar yang Ibu lakukan. Iya, jadi dari pengamatan yang saya lakukan Pak tentang kegiatan menggambar yang dilakukan dan itu bisa membuat dia tenang, saya terpikir untuk memberikan kesempatan bagi dia untuk melakukan kegiatan menggambar dan tetap mengarahkan tentang objek yang digambarnya itu bisa menyesuaikan dengan tema atau materi pembelajaran. Jadi misalnya sekarang pembelajaran tentang pertumbuhan makhluk hidup. Nah, jadi mungkin saya akan mengarahkan dia, nah coba digambar seperti apa makhluk hidup itu, apa saja objeknya, seperti itu, menggambar manusia atau hewan atau tumbuhan. Nah, jadi dia selain dia bisa lebih tenang dan dia juga bisa mendapatkan pengetahuan, artinya bisa mengikuti pembelajaran seperti itu Pak, sehingga dengan begitu diharapkan kelas semakin kondusif karena dia pun melakukan aktivitas yang terarah, kira-kira seperti itu Pak sehubungan dengan kegiatan menggambarnya. Oh, berarti Ibu bisa mengarahkan keahlian ataupun potensi yang dimiliki si anak untuk mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Iya. Berarti memanfaatkan potensi untuk pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya Bu, jadi kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Nah, karena saya sudah terbuka pemikiran saya lewat bincang-bincang kita ini Pak, untuk rencana yang akan saya lakukan ini, saya akan segera menerapkannya. Mungkin besok saat pembelajaran di kelas, saya sudah akan melakukannya Pak, dan melihat dan mengarahkan seperti apa dia menggambar itu dan menyesuaikan dengan materi, misalnya materi besok seperti itu. Jadi tentunya di dalam hal ini terlebih dahulu saya akan melakukan pendekatan juga terlebih dahulu kepada si anak, dan itu tadi membimbing dia dan mengarahkan misalnya objek apa yang digambar hari ini, itu berdasarkan materi hari ini. Jadi misalnya kalau itu besok dilaksanakan, jadi materi apa besok? Nah, saya akan mengarahkan dia untuk menggambar objek sesuai dengan materi besok. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau saya lihat dari keterangan Bu Jenny itu sudah begitu baik. Jadi hal ini Ibu akan menerapkan dan melakukan secara seperti yang Ibu katakan tadi. Kalau memang seperti itu,
yang ingin saya tanyakan, bagaimana jangka waktu Ibu melakukan proses ini sampai terlihat hasilnya, agar kita kan ibaratnya seperti beginilah nanti di dalam kelas, maksudnya dalam melakukan hal-hal yang bisa membuat potensi anak ini tersalur dalam pembelajaran. Jadi kan kita lihat juga hasilnya seperti apalah yang Ibu inginkan hasilnya. Ya, jadi jika saya menerapkan rencana yang sudah saya rencanakan untuk dilakukan terhadap si anak, saya akan melihat Pak bagaimana perkembangannya. Artinya saya mengevaluasi apakah memang dia bisa terlihat tenang dan lebih fokus pada pembelajaran atau tidak. Nah, dari situ, dari evaluasi yang dilakukan, tentunya akan bisa melakukan tindak lanjut. Jadi kalau misalnya sudah mencapai apa yang kita harapkan, artinya dia bisa lebih tenang dan terarah serta tetap bisa mengikuti pembelajaran, maka artinya pelaksanaan rencana itu sudah baik, seperti itu Pak. Jika nanti misalnya tidak berjalan dengan baik dan dia belum terlihat bisa mengikuti dengan tenang, mungkin kita akan melakukan atau memikirkan langkah yang lainnya, seperti itu Pak. Jadi ada step by step dalam proses melihat hasilnya ya Bu. Jika memang hasil atau rencana seperti ini tidak berhasil, kita buat rencana selanjutnya agar dalam pemilihan ini memiliki hasil yang terlihat secara objektif ya Bu. Iya Pak, betul Pak. Jadi gini Bu, ketika Ibu telah melaksanakan rencana itu, yang menjadi pertanyaan lagi bagi saya, apa ukuran keberhasilan rencana yang telah Ibu susun dari awal? Iya. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana yang akan dilakukan itu, ya si anak sudah bisa terarah, seperti itu Pak. Sudah bisa dia terarah, kemudian juga dengan tertib mengikuti proses pembelajaran, dan juga sudah tidak mengganggu lagi, tidak mengganggu konsentrasi dari warga kelas atas tingkahnya yang seperti tingkah sebelumnya itu. Jadi itu yang menjadi ukuran atau indikator keberhasilan yang saya harapkan bisa terwujud dengan rencana yang sudah saya buat itu Pak. Mungkin itu yang kita harapkan juga bersama-sama ya Bu, dalam pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas, dalam mencukupi ataupun memberikan pendidikan yang sesuai dengan, kalau dibilang sesuai dengan bakat minat peserta didik ya Bu. Berarti kita melihat potensi-potensi mengarahkan yang menuntutnya seperti apa gitu ya Bu. Ya, dalam melaksanakan rencana Ibu, kira-kira Ibu memerlukan dukungan siapa saja? Apakah bisa Ibu secara individu saja seperti ini? Secara individu lah. Menurut Ibu gimana? Menurut saya Pak, untuk melakukan atau melaksanakan rencana ini, tentunya saya mengharapkan kerjasama antar kami dalam satu unit kerja lah, seperti itu. Misalnya butuh masukan atau dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga masukan atau dukungan dari rekan sejawat, dan juga termasuk juga mungkin siswa di kelas. Nah, agar mereka juga bisa menerima dan bisa membantu si anak ini untuk bisa lebih terarah dan merasakan bahwa dia juga bagian dari kelas itu. Jadi dengan begitu mungkin kan dia akan lebih nyaman di dalam proses pembelajaran karena merasa menjadi bagian dari kelas itu yang tadinya dia itu sibuk dengan aktivitas sendiri tadi. Jadi itulah yang berupa dukungan yang saya harapkan. Artinya saya tidak bisa sendiri untuk
melaksanakannya, kira-kira seperti itu Pak. Berarti dalam hal ini kita pentingnya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan antar peserta didik juga, bagaimana dalam hal ini kita tidak mengasingkan anak didik tersebut ya, merangkul bagaimana anak didik itu merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran yang ibu lakukan ya Bu. Iya betul Pak. Saya sangat setuju dengan solusi yang ibu berikan. Jadi untuk itu Bu, rencana yang ibu lakukan tadi seperti itu, dan komitmen apa yang ibu rencanakan untuk aksi ibu itu? Ya, komitmen saya untuk tetap melaksanakan rencana itu, saya akan melaksanakannya dengan konsisten Pak. Jadi perhatikan juga bagaimana hasilnya. Artinya setelah proses pelaksanaan rencana itu, saya harus mengevaluasinya sehingga itu tadi bisa menentukan langkah selanjutnya atau sudah terlihat mencapai apa yang diharapkan. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, begini. Dalam melaksanakan rencana Ibu Jenny kan, yang seperti Ibu katakan tadi, itu memang sangat luar biasa. Jadi siapa yang dapat membantu menjaga, maksudnya komitmen yang telah Ibu buat untuk tetap melaksanakan rencana ini menurut Ibu? Ya, tentunya saya mengharapkan tetap dukungan dari seluruh warga sekolah tadi Pak. Ya, nanti selalu menjalin kebersamaan ya, tetap ada kolaborasi, dan agar setiap kolaborasi ini jangan sampai terputus pada saat ada kejadian. Setelah hal tersebut selesai, putus kolaborasi. Berarti bukan itu yang kita harapkan, tetap ada perjalanan antara kelas kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik antara rekan sejawat Ibu. Iya Pak, dan juga saya jadi mengingat juga selain rekan sejawat, saya juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua si anak, menjalin kolaborasi dengan orang tua si anak dan bersama-sama membimbingnya. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin dari hal ini saya menilainya sudah bagus Bu, sudah bagus. Jadi untuk Ibu semangat selalu dalam membimbing anak kita, lancar dan berhasil Ibu melaksanakan rencananya nanti ya Bu. Iya, amin Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih Pak Obed dengan perbincangan kita kali ini. Saya menemukan ide-ide dan yang tadinya saya bingung kan Pak, sekarang saya sudah lebih lega. Saya sudah mendapatkan ide bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang muncul, yang saya lihat, yang saya temukan di kelas saya. Terima kasih ya Pak Obed atas waktunya. Terima kasih Bu. Jadi semangat terus ya Bu. Selamat sore Bu. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore menjelang malam Pak Obed. Gimana melaksanakan praktik kucingnya tadi Pak Obed? Kalau dari hasil ini Bu, saya bisa, mungkin bukan cuma saya sih, saya sebagai kucing dan Ibu Jenny sebagai yang saya kucing, sudah menemukan suatu solusi bersama untuk membuat pembelajaran yang Ibu Jenny lakukan dapat berjalan dengan efektif. Karena dari hasil kucing tadi, saya menanggapi dan memperhatikan dari cara Ibu Jenny tadi, ada siswa yang mungkin bisa dikatakan aktif atau hiperaktif. Jadi Ibu Jenny dapat melakukan ataupun memberikan solusi yang baik
untuk permasalahan yang dihadapi. Iya Pak, tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching tadi ya Pak sama Ibu Jenny ya. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk praktik tadi ya Pak. Kemudian saya tadi mengamati dari praktik coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, Bapak itu sudah melaksanakan atau menjalankan alur tirtanya tadi Pak. Yang dimana alur tirta itu tadi adalah tujuan, identifikasi, kemudian ada dia tadi rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawab. Itu sudah jelas terlihat Pak tadi dalam praktik coachingnya tadi. Kemudian yang saya amati tadi juga dalam praktik coaching tadi dengan Ibu Jenny, Bapak juga sudah menerapkan prinsip coachingnya, yang dimana prinsip coaching itu tadi sudah Bapak lakukan dengan Ibu Jenny adalah prinsip kemitraan juga. Kalian terjadi ada kolaborasi yang baik. Kemudian itu ada dia proses kreatif Bapak untuk menggali pertanyaan dari Ibu Jenny tadi, kemudian memaksimalkan potensi dari kunci Anda yaitu Ibu Jenny. Kemudian yang saya amati yang berikutnya dari praktik coaching tersebut adalah kompetensi, yang untuk kompetensi coaching Anda untuk praktik coaching tadi adalah Bapak sudah present, hadir penuh dalam praktik tersebut. Kemudian yang kedua ada Bapak itu adalah pendengar yang aktif. Nah, yang ketiga itu Bapak juga sudah bisa menggali potensi-potensi atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kunci Anda. Itu dia yang saya lihat Pak. Kemudian Pak, saya ingin memberikan ada pertanyaan sedikit ya, yaitu rencana aksi atau kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan dari hasil percakapan kita atau hasil praktik coaching kita tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ya setelah Bapak melakukan praktik coaching tadi? Kalau yang saya kembangkan Bu, yang saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif ini kita bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Jenny tadi. Dari hal itu juga ada respon positif yang saya berikan, dan Ibu Jenny itu juga merasakan hal yang berupa dia dapat memberikan keterbukaan terhadap keadaan yang dialami. Oke, jadi kompetensi yang Bapak kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi Pak, terima kasih untuk hari ini Bapak sudah meluangkan waktu, begitu juga saya. Jadi semoga dengan adanya kegiatan ini Pak, kedepannya kegiatan coaching kita, coaching Anda berjalan dengan baik. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak.